sayang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Rizky Novali. Di lanjutan siaran kali ini kita akan membahas grup E sampai H untuk Piala Dunia Qatar 2022. Masih bersama dengan Mas Pempem. Halo. Oke Pem, kita lanjutkan lagi pembahasan untuk peta kekuatan dari tim-tim peserta Piala Dunia. Kali ini kita bahas grup E dulu ya. Pembahasannya ada Costa Rica, kemudian Jerman, Jepang, dan juga Spanyol. Kira-kira gimana nih kekuatan untuk di grup E sendiri, Pem? Kalau dari peta kekuatannya sih justru grup E ini jadi salah satu grup yang menarik ya, dalam artian kemungkinan buat adanya kejutan tuh besar banget, apalagi Costa Rica di edisi 2014 kan sempat membuat geger dengan menjadi juara grup yang waktu itu ada Uruguay, Italia sama Inggris ya kalau nggak salah. Terus Jepang juga kan sekarang makin maju, makin perkembangan sepak bolanya makin oke, levelnya juga makin mendekati Eropa. Di edisi terakhir tuh sempat juga bikin hampir bikin kejutan dengan sampai ke perempat final kalau nggak salah sebelum dikalahkan oleh Belgia. Tapi kalau menurut gue ini grup yang sangat-sangat menarik sih dengan komposisi yang seperti ini. Jadi gue menantikan grup ini sebagai grup yang enak buat ditonton, saling cari poin, main terbuka. Kalau gue sih itu yang gue lihat dari kalau ngelihat materi ininya, negaranya. Oke, kira-kira antara Jepang sama Costa Rica nih yang bakal lebih mengganggu Spanyol sama Jerman yang mana nih, Pem? Iya, kalau misalkan kita bicara berdasarkan materi squad, terus juga track record dia di Piala Dunia, kemudian juga ranking FIFA, itu emang Jepang yang punya potensi lebih besar sih buat merepotkan nih Spanyol sama Jerman. Apalagi Jepang ini kan kita tahu permainannya tuh sangat-sangat kolektif, meskipun secara postur tubuh pasti sudah kalah, tapi mereka menutupi itu dengan kolektivisme, terus juga kerjasama, disiplin. Kalau menurut gue sih Jepang punya besar sih buat merepotkan atau mungkin membuat kejutan di grup E. Oke, kalau dari peluang Jerman dan juga Spanyolnya sendiri, kira-kira yang bakal jadi pemuncak klasemen di grup E ini dari mana, Pem? Mau Jermannya atau Spanyolnya nih kira-kira? Kalau kita lihat materi squad yang dipanggil oleh dua negara ini sih, gue lebih melihat Spanyol punya kasus besar ya, apalagi di turnamen level internasional yang kemarin 2020 baru diselenggarakan Euro. Spanyol juga bisa sampai semifinal sebelum dikalahkan oleh Italia. Kalau gue lihat upgrade buat Spanyol ketika Euro 2020 sama World Cup 2022, kalau gue lihat justru meningkat. Cuman yang jadi masalah, kenapa Spanyol ketika itu di Euro 2020 mereka masih panggil nama Gerard Moreno, terus juga
Mikel Oyarzabal, tapi kok di Euro 2022 nggak ada namanya seperti itu. Artinya secara apa namanya kedalaman squad Spanyol di sisi penyerangan agak jomplang karena jumlah winger terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Winger ketimbang penyerang murni praktis hanya Morata aja yang center forward ya, sisanya winger semua. Sisanya winger semua. Mungkin ada pertimbangan lain dari Enrique kenapa tidak membawa Gerard Moreno atau mungkin ada taktik yang memang disiapkan dengan membawa winger yang jumlahnya lebih banyak daripada Center. Terus kemudian kalau untuk kiper Spanyol juga Enrique sudah kepincut dengan Unai Simon ya dari Euro 2020. Unai Simon ini praktis reguler istilahnya jadi kiper nomor pertama Spanyol, padahal kita tahu masih ada nama-nama senior kayak David De Gea, Kepa Arrizabalaga juga. Kepa Arrizabalaga yang belakangan ini lumayan oke dengan menggantikan Mendy, cuman mungkin ada alasan lain kenapa Enrique gak panggil dua kiper senior ini, justru malah panggil David Raya sama Robert Sanchez. Nah itu yang justru polemik yang di media massa maksudnya yang diomongin warganet tuh justru polemik itu, kenapa Enrique kenapa tidak memanggil pemain A, pemain B kan? Padahal mungkin dengan adanya pemain itu mungkin bisa menambah kedalaman squad dari Spanyol ini, apalagi kan biasanya jeda main antara match day 1 dan 2 tuh paling cuma sekitar 3 sampai 4 hari. Artinya rotasi pemain jelas penting banget buat jaga stamina, apalagi kan ini meskipun mainnya di tengah-tengah musim dingin ya, tapi Qatar itu kan tetap walaupun hawanya dingin, di stadion juga kan ada pendingin tuh di bawah bangkunya, cuman dia tetap terik. Jadi kan walaupun emang hawanya dingin tapi kan terik matahari itu kan pasti ada, yang pasti beda dengan main yang emang hawanya dingin terus juga main malam gitu, pasti stamina-nya nggak bakal kurang habis banget. Terus kalau untuk Jerman, mungkin Jerman ini sebetulnya kalau gue lihat dari terakhir mereka juara 2014 memang prestasinya agak stagnan, jadi dia bisa dibilang bagus juga enggak, bisa dibilang jelek ya enggak juga. Salah satu negara besar yang patut diperhitungkan, cuman yang jadi garis bawah jiwa itu dipanggilnya dua teenager, dua remaja nih dari Dortmund, Karim Adeyemi sama Yusufa Moukoko. Ini Hansi Flick nih mungkin punya insting tersendiri kenapa dua remaja ini bisa dipanggil, meski mungkin dia memberikan kepercayaan yang lebih pada dua calon rising star ini, ditambah barisan depan Jerman mungkin karena absennya Marco Reus, terus juga Timo Werner kalau nggak salah cedera ya. Ya, Timo Werner juga nggak dibawa karena cedera di saat-saat terakhir kemarin. Timo Werner, Marco Reus itu kan cukup banyak yang harus diperbaiki, cukup banyak pertimbangan yang harus diambil oleh Hansi Flick, seenggaknya nanti penggantinya itu tidak terlalu jomplang kualitas. Terus juga yang jadi menarik itu dipanggilnya Niklas Füllkrug kalau gua nggak salah sebut. Ya, Niklas Füllkrug dari Werder Bremen.
cukup Werder senior nih, Bremen. 29 tahun nih, Pem. Kalau dari Iya, segi makanya ini usia. dari segi usia mungkin lewat dari usia matang sepak bola Eropa sebetulnya. Cuman ini event internasional besar pertama dia, jadi katanya dia punya motivasi lebih untuk dapat spot striker utama Jerman, dan patut banget ditunggu, apalagi Jerman ini kan ibaratnya mudah meregenerasi dari skuad sebelumnya, praktis hanya Manuel Neuer, juga siapa yang lama-lama Ilkay Gundogan, Muller Leroy, juga ada, Thomas Muller masih ada. Seenggaknya ada beberapa nama yang diproyeksikan untuk menjadi tulang punggung Jerman, di Joshua Kimmich, Jamal Musiala, kemudian ada. Kalau di depan siapa? mungkin potensi yang jadi tumpuan ada Serge Gnabry, Leroy Sané. Iya, Serge Gnabry ya bagus. Terus juga barusan gue baca Twitter kalau Sané bakalan absen pertandingan besok. Jadi kita Kai Havertz atau enggak mungkin Nicolas Füllkrug yang bakalan dapat starter cap pertama dari Jerman, karena Sané Oh, cedera. Sané ini ya ada masalah di lututnya ini kalau gue baca keterangannya nih. Sané. Tapi absennya cuma di pertandingan pertama, kira-kira Pem. Yang baru bisa dipastikan baru lawan Jepang. Oke. Ya semoga aja bisa sembuh di pertandingan selanjutnya ya. Soalnya Leroy Sané ini kan termasuknya salah satu potensi potensi penyerang Jerman yang larinya cukup luar biasa kencang ya. Walaupun ketika kemarin main di Manchester City bakatnya kurang terpakai kalau menurut gua. Akhirnya makanya dia balik ke Jerman lagi, ke Bayern Munchen. Oke, berarti kalau untuk grup E ini yang pemuncak klasemennya Spanyol berarti ya. Kalau menurut prediksi gue Spanyol. Oke, berarti nomor 2 nih Jerman atau Jepang nih? Kalau subjektif gue pengen Jepang, tapi kalau misalkan ya, gue juga berharap Jerman itu lebih banyak negara-negara besar yang masuk ke fase knockout, karena gue sangat menginginkan fase knockout itu rata gitu. Jadi negara-negara yang besar itu semua ada semua gitu ya. Jadi kita sebagai penonton itu nggak bosen nonton matchnya ya. Yang cuma nonton salah satu sisi lapangan aja. Iya. Bagi penonton itu kan pengen permainan sajian yang terbaik. Permainan terbaik. Iya. Bukannya berasal dari tim-tim yang sudah memainkan sepak bola. Tapi kalau misalkan Jepang memang nantinya lolos sebagai runner up atau juara grup, ya nggak masalah sih untuk gua. Berarti Jepang juga udah menunjukkan sepak bola yang baik. Cuman gua pengennya semua negara besar tuh ada di fase knockout. Oke. Berarti untuk grup E Spanyol, kemudian ya Jerman kalau di atas kertas, baru Jepang kira-kira. Oke, selanjutnya grup F ada Belgia, Kanada, Kroasia, dan Maroko. Kira-kira kita bahas dari mana dulu nih, Pep? Kita bahas dari Kanada kali ya, karena Kanada kan ini World Cup kedua dia. Terakhir lolos itu 1986. Tapi yang menarik dari lolosnya Kanada ini,
justru dia jadi juara divisi CONCACAF di atas Amerika dan Meksiko yang biasanya notabene dua negara ini tuh yang ya 1-2-nya lah ya. 1-2-nya lah. Kemudian muncul nama Kanada. Nah ini yang jadi menarik justru kalau gue pribadi justru pengen lihat mainnya Kanada ini kayak gimana. Kira-kira apa nih yang ditawarkan dari Kanada sebagai tim yang notabene baru gitu. Jadi gue menarik, meskipun pribadi gue kurang terlalu paham pemain-pemainnya, yang mungkin praktis cuman Jonathan David yang main di, kalau nggak salah di Lille deh, kalau nggak salah, sama Alphonso Davies. Sama Alphonso Davies paling. Jonathan David di Lille ya? Atau bukan? Posisinya apa, Pem? Jonathan David. Striker ya? Iya, main di Lille. Iya, Lille. Itu aja sih yang menarik ditunggu. Biasanya tim debutan itu punya motivasi yang tinggi. Seenggaknya dia mau menunjukkan bahwa negaranya dia tuh bukan jadi pelengkap partisipan aja di World Cup gitu. Yang menarik juga sebenarnya ini kalau gua buka di transfer market, posisinya Alphonse Davies itu emang bener di left back ya. Cuma kemarin gue buka di FIFA.com terus sama di sumber Instagram beberapa akun sepak bola itu menempatkan Alphonso Davies ini di posisi penyerang. Yang menarik gimana? Apa memang kalau di Kanada dijadiin ini left winger berarti? Ya, jadi gua ini tolong dikoreksi kalau salah. Jadi gue pernah baca sekilas sejarahnya si Alphonso Davies. Jadi dia sebelum dibeli oleh Bayern itu kan kalau nggak salah klubnya tuh Vancouver Whitecaps atau enggak klub MLS deh kalau nggak salah, kayak klub MLS. Jadi sebelum dia coba bisa dicek. Jadi sebelum dia dibeli oleh Bayern itu dia emang posisinya di klub sebelumnya itu penyerang kiri, sayap kiri sih tepatnya. Klub sebelumnya ini Vancouver. Iya, Vancouver Whitecaps ya kalau nggak salah. Apa itu namanya? Beda ini, ada Whitecaps sendiri, Vancouver sendiri. Dia di Whitecaps dulu baru ke Vancouver. Oh, berarti dua tim yang berbeda ya? Dua tim yang berbeda. Kebetulan di tim sebelumnya itu emang di timnya itu dia jadi sayap kiri. Dan begitu dia dibeli sama Bayern, diubahlah dia jadi namanya offensive fullback kan. Karena sepak bola modern sekarang kan yang maksud fullback itu punya kemampuan menyerang yang sama baiknya dengan kemampuan defensifnya. Dan kebetulan Alphonso Davies ini work rate attacking sama defensifnya itu hampir balance, jadi akhirnya bagus-bagus aja gitu. Bagus-bagus aja. Oke, berarti emang dia udah kayak punya kemampuan sebagai pemain yang bermain di posisi sayap ya, dari belakang sampai depan pokoknya harus bisa gitu, nggak cuma di belakang aja atau di depan aja gitu ya. Mirip-mirip ini ya, mirip-mirip kayak Serginho dulu yang di AC Milan itu, tau nggak Pem? Iya, Serginho yang orang Brasil itu. Iya, yang Brasil itu. Ya sampai Roberto Carlos tuh di PS1 taruh di mana aja juga kan. Iya, kalau anak-anak eranya angkatannya kita itu kalau main PS1 ya Roberto Carlos dipasang jadi striker karena larinya kenceng sama syutingannya juga kenceng. Ya mungkin itu yang ada di pikiran sama pelatih timnas Kanada sekarang. Bisa jadi. Oke, menarik. Oke, berarti untuk Kanada kira-kira bakal buat kejutan nggak? Buat melawan Kroasia sama Belgia nih yang mungkin jadi calon kuat
yang bakal lolos dari grup ini? Gua rasa sih kayak Kanada kalau untuk membuat kejutan sampai lolos atau apa namanya jadi juara grup atau runner up, kalau gue rasa sih kayaknya masih perlu banyak belajar lagi, masih perlu Mm-mm. banyak pengalaman. Tapi untuk merepotkan calon-calon juara grup, calon-calon peserta yang lain mungkin bisa ya. Bisa jadi. Seenggaknya Kanada mengeluarkan pertandingan yang greget lah. Greget ya, nggak cuma jadi peserta pelengkap atau jadi lumbung gol aja ya. Iya. Mulai. Oke, selanjutnya tim Kroasia, Belgia atau Maroko dulu? Gue mau ngomongin Maroko. Maroko kebetulan nih baru apa namanya Hakim Ziyech balik lagi ke timnas. Timnas setelah sebelumnya dia nyatain buat pensiun karena dia berantem sama pelatih sebelumnya itu Khalid Halilhodzic, itu dia berantem akhirnya dia pensiun, terus dia balik lagi sekarang. Ya sebenarnya Maroko juga, justru gue berharap Maroko bakalan main update itu justru ketika 2018. Maksudnya usia matang kayak masih ada Besti Benatia, terus juga ditambah Hakim Ziyech, kalau nggak salah Ismail Benacer juga di situ kan. Ya, ada si Nozer Mazraoui, bek kanannya tuh dari Bayern Munchen. Terus gue berharap ke 2018 tapi hasilnya nihil, ya mungkin apa namanya, semoga Maroko di edisi kali ini bisa mengejutkan lah. Soalnya sayang banget, banyak banget pemain yang emang beneran main di klub-klub top Eropa, seenggaknya bisa membawa kualitas permainan yang lebih baik. Iya, ini mungkin yang penonton Piala Dunia nggak expect dari Maroko ini, ternyata hampir sebagian besar skuadnya itu main di klub Eropa. Ini cukup menarik ini. Yang di luar Eropa cuma beberapa aja. Iya, banyak banget pemain yang, makanya gue bilang tadi banyak banget pemain yang main di klub-klub Eropa, walaupun nggak semuanya di top tier ya. Iya, nggak semuanya di top tier, tapi ya Eropa jelas beda sama ya liga-liga di Asia atau bahkan di Afrika sendiri, di Maroko ya, liga domestiknya. Soalnya itu bawa pengalaman banget buat apa namanya, buat Maroko nih. Iya, skuad yang lain. Oke, potensi kejutan mungkin ada ya, terutama ya Ziyech sebagai pengatur serangan juga diharapkan bisa gendong tim ini buat ya paling tidak mengganggu Kroasia dan juga Belgia. Ya cukup komposisi yang menarik ya di grup ini juga ya, termasuknya. Oke, halo. Nah, kirain suaranya menghilang. Oke, Kroasia atau Belgia dulu, Pem? Gue ke Belgia dulu. Belgia. Gue punya teori. Punya teori. Teori apa nih? Nah, kayaknya Belgia itu bakal jadi golden generation yang sebenarnya gak golden amat tuh. Jadi ya bakalan near trophy sampai golden generation yang mereka akhirnya pada habis masa karirnya kalau menurut gua, karena dari 2000 Piala Dunia 2014, Euro 2016, Piala Dunia 2018, Euro 2020, Belgia tuh komposisi skuadnya hampir sama, hampir ya bisa dipastikan nama-nama itu aja yang ya nama-nama itu aja ya. Iya.
tapi ternyata hasilnya nihil, dan ternyata memang Belgia kalau menurut gue emang bakalan ya gitu-gitu aja gitu sampai nanti akhirnya, meskipun peringkat FIFA Nomor satu. memang mereka nomor 2 sekarang. Ya. Nomor 1 berarti Tapi sempat nomor satu kan beberapa ya, bulan itu Belgia. 3 tahun dari Nah, 2018 sampai 1. 3 tahun tuh Makanya malah. unik banget. Jadi di peringkat 1 sampai 5 FIFA cuman Belgia yang belum pernah ini gelar juara internasional. Iya, Apapun, Euro, minimal angkat Liga, trofi apa gitu ya. ya, Walaupun Nations misalnya dunia enggak ya, Eropa kemarin harusnya punya kesempatan itu ya, tapi ternyata gagal juga. gagal juga. Makanya menurut gua momentumnya udah lewat Belgia aja. Iya, yang bahkan yang ya gua sempet kaget juga tuh di 2016, yang mungkin kalau 2014 kan katakanlah generasi emasnya baru tercipta. Nah, di 2016 itu waktu Euro yang agak bikin kaget kan, Belgia tuh malah terhenti nggak di babak ini ya, nggak di babak akhir-akhir, tapi malah di awal kayaknya setelah lolos ke 8 besar. Kalau nggak salah perempat final deh sama Ya, Wales. harusnya kan lawan Wales itu secara komposisi pemain lebih unggul harusnya Belgia itu. Cuma ya itu kejutannya malah kalah, nggak sesuai ekspektasi aja. Padahal di 2016 hitungannya lebih, ya bisa katakan lebih mateng. Sedangkan 2018 waktu Piala Dunia itu udah agak lewat ya. Apalagi ini sekarang di 2022 yang hampir sekuat prime-nya udah lewat masa umur, bahkan udah di atas 30 semua rata-rata. Iya, benar-benar. Kalau nggak salah Hazard juga udah di atas 30, terus juga De Bruyne kayaknya udah 30 deh kalau nggak salah De Bruyne. De Bruyne ada 31, terus kayak misal di posisi striker deh gua urutin coba ya. Ada Dries Mertens yang udah 35 umurnya, bahkan sekarang pun udah main di Liga Turki di Galatasaray. Lukaku yang ini kondisinya kalau di sini ada keterangan muscle injury. Mungkin di pertandingan pertama mungkin absen, tapi nanti di pertandingan selanjutnya bisa main, tapi usianya juga udah cukup matang, 29 tahun. Hazard kaptennya 31 tahun. Praktis tumpuan di lini belakang malah yang lebih parah kayaknya nih Pem. Ada Vertonghen, kemudian Alderweireld masih menjadi andalan yang umurnya udah 33 sama 35 nih. Ya praktis sisanya itu. Iya, Sisanya kayak udah lewat semua nih. Udah lewat usia matang sepak bola. Jadi ya kalau gua rasa logika sederhananya dengan kemampuan dia di usia matangnya dia aja masih gagal gitu. Masih gagal ya. Di usia yang sudah berumur kemungkinannya kan pasti lebih tipis. Kalau gue sih mikirnya gitu. Makanya gue berani bilang kalau Belgia kayaknya bakal jadi golden generation yang nggak dapat apa-apa. Oke. Ini cukup menarik. Apakah ya perkiraan kita yang salah atau memang akan terbukti kebenarannya ini? Bakal terjadi. Kalau Belgia agak susah ya, apalagi sekarang kan sepak bola modern itu semakin mengandalkan kecepatan ya. Ya iya, sepak bola makin lebih cepat. Iya, makin lebih cepat. Apa ya, sequence-nya tuh dari menyerang ke bertahan ke penyerang tuh cuma beberapa detik. Kalau udah nggak bisa lari, udah bakal ketinggalan ya. Ya, meskipun pace bukan salah satu aspek yang
apa namanya, bukan salah satu aspek terpenting, tapi setidaknya pace itu menentukan. Ya, makin gitu. Oke, selanjutnya Kroasia gimana Pem peluangnya? Kroasia juga dari skuadnya udah banyak yang, meskipun masih ada pilar-pilar yang terakhir di apa skuad Piala Dunia 2018. 2018 ya, nama-nama Luka Modric, Marcelo Brozovic, terus juga Domagoj Vida, terus Andrej Kramaric, Ivan Perisic, kalau nggak salah masih ada juga, uh, uh, maksudnya masih bisa bersaing, masih jelas bisa bersaing, kuatnya juga masih bagus banget. Modric justru makin senior, makin matang. Kemudian juga ada nama muda kayak Josko Gvardiol tuh yang kemarin masuk nominasi 30 besar apa 10 besar Copa Trophy gitu, yang main di RB Leipzig. Terus juga apa namanya, ya, tapi mungkin di tengah mungkin agak timpang ya, karena Ivan Rakitic justru nggak dipanggil. Ivan Rakitic Oke, Rakitic nggak dipanggil, sisanya di tengah itu ada nama-nama yang familiar. Kovacic mungkin jadi andalan nanti, mungkin Brozovic, Kovacic, terus sama juga Mario Pasalic yang pemain Atalanta tuh. ya Mario Pasali. Nah, tapi yang menarik nih dari Kroasia justru semenjak dia jadi negara yang merdeka, pecahan Yugoslavia, justru dia nggak pernah apa namanya, nggak lolos Piala Dunia tuh justru cuma sekali doang, dibanding negara-negara pecahan Yugoslavia kayak Serbia, Montenegro itu dia yang paling mentereng sepak bolanya. Dia cuma nggak ikut di Piala Dunia 2020. Misalnya dia ikut terus, artinya kan apa namanya, Kroasia emang negara yang patut diperhitungkan. Terus kemudian juga Kroasia apa namanya, cukup dengan pemain-pemain yang lama, tapi ada pemain-pemain yang baru yang bisa memberikan warna lain, corak permainan yang lain. Dan kebetulan pelatihnya juga kan masih sama, Zlatko Dalic. Jadi artinya fondasi yang dia bangun di 2018 dengan materi pemain yang berbeda pasti menghasilkan hasil yang berbeda. Kita tunggu aja, semoga Kroasia bisa lolos di grup ini, ditemani oleh dia. Tapi kalau gue pribadi prediksinya masih untuk juara grup masih Belgia. Kalau runner up kita gitu. Runner up ini Kroasia atau Maroko nih? Kroasia sih. Kroasia ya masih ya. Praktis berarti Kanada sama Maroko tinggal mengganggu dua tim ini supaya nggak dapat poin dengan mudah ya. Iya. Dan menentukan juga kalau misalkan dua tim yang nggak lolos itu dia bisa memberikan perlawanan dengan ya apa namanya, menghambat goal difference. Otomatis kan nantinya kalau ada sama poin, artinya kan beda goal difference nanti bakalan menentukan undiannya di fase knockout seperti apa. Vital banget goal difference di turnamen yang model kayak gini. Iya. Bisa menentukan, bisa apa namanya, bisa menghambat sekaligus mempermulus gitu. Oke, itu pembahasan untuk grup F-nya. Kita lanjut ke grup G, di mana ada Brazil, kemudian ada Kamerun, Serbia, dan juga Swiss. Mau dibahas dari mana dulu nih, Pem, yang kira-kira akan menjadi bahasan menariknya? Gua ke Brazil dulu kali ya. Brazil yang digadang-gadang sebagai calon juara dunia juga. Dia datang ke Qatar sebagai
saya dicat ranking FIFA pertama. Mhm. Eee, ini sebenarnya ajang paling bagus buat revenge dia setelah kemarin kalah dari Argentina di Copa America. Terus Brazil ini menariknya dia di kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL itu nggak pernah kalah, Mhm. nggak pernah kalah. Kalau seingat gua kan 3 kali deh kalau nggak salah, bisa dicek, sisanya menang gitu. Mhm. Jadi tim-tim ini mengerikan sekali ini, tim yang sangat-sangat ofensif, apalagi banyak banget pemain yang key playernya banyak banget. Mungkin Tite bakalan pusing dari milih starter kiper sampai depan, karena kualitas pemain Brazil kita tahu semua bagus semua. Tapi yang apa namanya, yang menarik juga ini sebenarnya harusnya menjadi motivasi yang ekstra lagi buat Neymar, karena pasti dia ibaratnya trofi untuk trofi untuk Brazil di level internasional pasti cuma Olimpiade doang, 2016 di Rio kalau nggak salah. Pasti habis itu dia belum pernah bawa Brazil juara Juara ya? World Cup. Iya, juara World Cup juga Copa belum pernah. Amerika belum pernah Neymar. Copa America belum pernah. Saya ingat waktu Brazil juara 2019 itu Neymar cedera deh kalau nggak salah, diganti sama Everton Ribeiro deh. Nggak dibawa berarti ya. Jadi nggak ikut. Ikut. Terus kalau untuk apa, player to watch-nya mungkin gue pengen banget lihat Bruno Guimaraes karena Kayak Newcastle nih lagi naik daun ya. Ya, gue cukup mengikuti Newcastle musim ini di IPL, dan memang Bruno Guimaraes tuh memang salah satu pemain yang menjanjikan. Mungkin bisa apa namanya, bisa mengganggu sedikit dominasi Casemiro di tim nasional ya. Terus Thiago Silva gimana nih? Dari segi umur udah 38 tahun, dan kalau menurut transfer market ini dia masih jadi kapten. Berarti kan kemungkinan dia yang starter untuk di center back-nya. Padahal masih ada nama-nama kayak Marquinhos, terus ada Eder Militao, Bremer. Iya, jadi emang Thiago Silva pemain yang menurut gue cukup konsisten dan cukup disiplin menjaga karirnya sih. Artinya dia meskipun usia tidak muda, tapi permainan konsisten itu bagus banget, apalagi level timnas. Itu kan wajar banget kalau emang kita nyuruh dia jadi kapten tuh ini banget kalau menurut gua, bagus banget. Terus juga masih ada nama Dani Alves kan. Dani Alves juga jadi salah satu pemain yang paling tua di Piala Dunia kali ini, 39 tahun. Artinya kan Brazil punya squad yang meskipun ada nama-nama senior, tapi banyak juga pemain-pemain yang masih di usia matang. Tadi kalau player to watch selain Bruno Guimaraes ada pilihan lain siapa, Pem? Kalau player to watch mungkin Vinicius, karena Vinicius dari musim kemarin bagus banget mainnya di Madrid. Jadi ini mungkin buktian dia mungkin dia bisa jadi pilihan utama di kiri. Sementara meskipun di situ ada Neymar, bukan tidak mungkin, karena Vinicius kalau gue lihat dari musim lalu itu mainnya emang bagus banget. Terus juga ada nama Anthony juga cukup bagus,
di Ajax, apalagi jadi tumpuan utama juga sudah pindah ke MU, meskipun masih sering jadi Di MU masih adaptasi ya kayaknya ya. dia masih adaptasi, tapi cukup menjanjikan lah dia. Kalau untuk striker nomor 9-nya nih kira-kira bakalan Gapsus, Richarlison atau Pedro nih yang dari Flamengo? Oh, itu jelas sudah Gabriel Jesus. Richarlison tuh bukan striker itu. Oke, ya ini kalau menurut transfer market sih Richarlison keterangannya center forward dan ini pakai nomor 9 juga dia. Malah Iya, tapi Gapsusnya yang nomor 18. secara statistik emang striker, tapi fungsi di lapangan dia bukan jadi striker. Makanya kadang suka bingung kenapa. Iya, biasanya Richarlison mainnya agak ke sayap-sayap gitu kan. Iya, Nggak di tengah. Oke, itu untuk skuad Brazil ya, walaupun terutama di bagian belakang didominasi oleh pemain-pemain dengan umur yang udah cukup matang, tapi di lini depan ini malah didominasi sama pemain-pemain muda nih. muda, iya. Jadi peluangnya tetap bakal jadi juara grup ya kalau buat di grup ini. Gue rasa soalnya 3 tim lain ya bukan merendahkan, tapi secara di atas kertas skuadnya beda 1 bahkan 2 kelas dari Brazil. Betul. Oke, selanjutnya ada Kamerun, Swiss atau Serbia dulu nih, Pem, yang mau dibahas. Kamerun mungkin ya, karena Kamerun kan kemarin itu sebelum Piala Dunia tuh Eto'o tuh bikin bracket impian dia, dan intinya yang dikenal jadi yang hasil skenario dia, yang jadi juara Kamerun finalnya kalau nggak salah sama Maroko dia. Nah, itu memang joke, tapi ini kalau mau dilihat-lihat justru itu harusnya jadi motivasi dari skuad Kamerun sekarang ya, karena nggak bisa dipungkiri dari semenjak mereka lolos dari 19 Piala Dunia 1990, mereka nggak pernah lolos fase grup. Dia dari 1990, 1994, 98, 2002 sampai 2010 praktis mereka nggak pernah lolos grup. Nah, artinya kan udah waktunya ini memutus tren negatif gitu. Apalagi Kamerun kan jadi salah satu negara dari Afrika yang punya keterkaitan dengan sepak bola tuh sangat banyak sejarahnya. Ya, kalau dilihat dari skuadnya mungkin yang bakal jadi tumpuan jelas-jelas Eric Maxim Choupo-Moting, terus juga Thomas Partey, sama ini paling Toko Ekambi, paling itu yang nama-nama yang bakal jadi. Thomas Partey itu bukannya Ghana ya, Pem? Oh, sorry, Thomas Partey Ghana ya. Toko Ekambi bener ya? Toko Ekambi ya, pemain Lyon ya, winger kiri. Iya. Oliver Ncam mungkin kalau di lini tengah tuh. Dibacanya apa nih? Ntecham. Kadang suka balik-balik antara Ghana, Kamerun, Pantai Gading tuh kadang-kadang Senegal tuh kadang-kadang suka kebalik. Ya Ekuto juga. Nah ini yang kalau dari gua sendiri nih mungkin player to watch-nya kalau buat Kamerun ada Frank Anguissa nih, pemain Napoli. Yang kita tahu Napoli sendiri kan sekarang lagi topnya di Serie A, nomor 1, belum pernah kalah. Dan Frank Anguissa ini salah satu pemain tengah yang gue rasa paling menarik buat kita amati nih. Soalnya beberapa kali gue lihat match Napoli juga Anguissa ini determinasinya cukup bagus
buat Napoli. Padahal usianya nggak muda lagi ya, bisa ya kalau nggak salah. Pernah main di Spurs. Kalau usia ini sih 27 tahun, berarti masa prime-nya lah mungkin ya. Masih Mm-mm. bagus lagi. Ya soalnya gue lihat juga kalau beberapa kali lihat match Napoli juga dia di tengah tuh bareng Chiellini sama Ndombele itu justru Mm-mm. dia apa namanya mampu mempraktekkan skema Spalletti dengan baik sih kalau menurut gue. Selalu pilar penting juga Napoli, makanya sampai sekarang belum mati. Dan menarik Cameron, Menarik. semoga bisa menunjukkan tariknya di grup ini. Oke. Oke, selanjutnya Swiss, Serbia. Selanjutnya mungkin Swiss ya. Kalau Swiss dulu. Swiss Oke. jadi gua kalau Swiss itu sempat berpotensi juga jadi kuda hitam. Terus di 3 edisi Piala Dunia sebelumnya yang mereka ikuti itu 2004, 6. 2014 sama 2018 tuh selalu lolos dari fase grup. Jadi ini udah udah jadi sebuah tradisi bagi Swiss ya. Semoga tren positif ini bisa dilanjut juga dari materi pemain, masih nama-nama senior kayak Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Yann Sommer sama Akanji itu masih menghiasi lah. Juga Swiss semoga bisa bersaing dengan Serbia dan dan Kamerun gitu. Ya mungkin bisa bersaing dengan Serbia untuk menentukan siapa yang menemani Brazil, karena kalau dilihat dari ranking FIFA memang Serbia dan Swiss cuma terpaut 6 posisi. Swiss 15, Serbia 21, yang artinya secara kualitas mungkin tidak jauh berbeda. Oke. Dan justru yang menarik gua Serbia karena Serbia kalau gue lihat materi pemainnya justru gue menarik banget dan berharap banget Serbia ini lolos karena banyak banget pemain yang memang harusnya bisa dalam tanda kutip menggendong tim ini buat step up ke fase pot kayak Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic, terus juga Filip Kostic, terus juga di depan ada Luka Jovic, Dusan Vlahovic, itu kan nama-nama yang ada di top tier klub-klub Eropa, artinya kan seenggaknya mereka bisa membawa klub ini tuh melangkah lebih jauh gitu. Oke, kira-kira player to watch-nya siapa nih, Pem? Kalau buat Serbia sendiri? Player to watch-nya gua sih pengen lihat Mitrovic sih, karena Mitrovic itu legend banget pak di Serbia. Jadi kayak mungkin bisa dicek, mungkin dia salah satu pemain yang senior ya, paling senior ya. Terus ya kalau dari usia cukup matang, 28 tahun Aleksandar Mitrovic. Mitrovic juga di Fulham dia dapat main reguler terus kan, artinya Mitrovic dan Vlahovic mungkin bakalan jadi tumpuan dari skuad Serbia buat bawa tim ini lebih lagi. Ya terus juga mungkin duo dari Juventus, Vlahovic dan Kostic mungkin bakalan apalagi Vlahovic kan ini Piala Dunia pertamanya dia, mungkin bakalan langsung gacor mungkin, siapa tahu. Ya kalau gue lihat sih mungkin kalau Kostic itu sebelum di Juve kan main di Frankfurt ya. Ya Frankfurt. Main di Frankfurt. Kalau ada
nggak tahu masalahnya di mana, tapi dari segi adaptasi itu gue lihat Kostic sama Vlahovic mainnya masih kurang nyaman kalau di Juve sendiri. Kalau buat di Serbia, gue belum pernah nonton matchnya, tapi mungkin bisa jadi kartu truf buat tim ini buat bisa nemenin Brazil kayak di babak selanjutnya. Soalnya Gua nama-nama penunjang yang lain kan ada banyak yang berbeda ya, terutama buat apa berbeda dari Juve sendiri. Kayak ada Milinkovic Savic yang di tengahnya sebagai penyuplai Vlahovic. Mungkin kalau di Juve kan nggak ada pemain tengah yang bisa membagi bola secara teratur ke si Vlahovic. Ya menarik untuk dua Juve buat dua Juve ini bakalan ini menggendong atau enggak kira-kira. tapi ini fakta menarik nih. Apa apa namanya, Serbia ini cukup sering lolos ke Piala Dunia, tapi dia belum pernah sekalipun dia lolos ke Euro. Aneh banget sih. Ini fakta menarik. Oke. Oke guys, itu ada fakta menarik dari Pempem. Berarti gue nih malah nggak ngeh gini kalau Serbia tuh nggak lolos Euro. Iya, Serbia belum pernah lolos Euro. Bayangin aja, kayak harusnya kan justru apa namanya, kalau misalkan dia udah lolos Piala Piala Dunia ya, artinya Euro juga harusnya udah pernah ya paling nggak lolos gitu ya. Atau paling mungkin nggak dia gara-gara di kualifikasi Euronya ini Pem, apa selalu satu grup dengan ya kan kalau Euro kan udah otomatis tim Eropa semua. Kalau Piala Dunia juga kualifikasi ya sama tim Eropa ya. makanya aneh banget nih, negara problematik apa gimana sih? Atau mungkin tidak Aneh banget. berminat dengan Euro. Iya, mungkin bukan levelnya kali ya. Bukan levelnya udah kalau Indonesia mungkin udah nggak usah ikut AFF, yang penting ikut Piala Asia atau ikut Piala Dunia gitu. Iya, mungkin itu. Oke, cukup ada fun fact yang menarik ya. Oke, untuk pembahasan dari grup G, gua rasa itu udah cukup semuanya. Kira-kira berarti posisi 1-2 nya ini Brasil sama siapa nih? Kalau gua pribadi Brazil Serbia. Brasil Serbia ya. Oke. Swiss ya mungkin agak sedikit mengganggu lah ya. Oke. Oke, kita lanjut ke grup terakhir. Grup H ada Ghana, Korea Selatan, Portugal dan juga Uruguay. Menarik nih. Kita bahas dari mana dulu nih, Pem? Dari Portugal dulu kali ya, yang Dari paling gacor nih mungkin. ranking FIFA paling tinggi ya lah, di antara yang lain di grup ini. Oke, Portugal. Gimana nih Portugal? Portugal apa namanya, bisa dibilang golden generation juga dibandingkan buat mereka ketika juara di Euro 2016. jelas banget ada upgrade yang besar-besaran nih. Fernando Santos nih apa namanya, squad dikaruniai squad yang melimpah banget. Iya ya, semenjak dia jadi pelatih tiba-tiba skuad Portugal itu boom gitu, langsung muncul di klub-klub besar Eropa loh. Kalau sebelumnya kan paling 1-2 orang aja yang apa bakalan terkenal gitu kan. Bahkan dulu kan Ronaldo sempat dibilang salah negara. Harusnya jangan di Portugal. Tapi sekarang kalau lihat dari materi sekarang Iya, justru kategorinya bisa punya peluang kan, punya peluang buat juara dunia. Oke, pembahasannya di kira-kira dari skuadnya gimana nih Portugal, Pem? Ya tadi udah disinggung di awal, ini skuadnya mewah banget, terus juga kan apa namanya, untuk mendukung Cristiano itu ini udah lebih dari cukup.
tinggal tinggal nanti gimana eksekusinya di lapangan. Terus juga ini bakalan jadi sama kayak Messi, last date-nya Cristiano mungkin, karena kan Cristiano usianya 2 tahun lebih tua daripada Messi, kalau nggak salah 37 tahun ya. Iya, 37 tahun sekarang Ronaldo. Ya, di apa namanya, terlepas dari polemik dia dengan beberapa minggu yang lalu ya geger dengan klubnya Manchester United yang bisa dikatakan sebenarnya itu klub yang membesarkan namanya juga ya. Ya, klub yang membesarkan namanya juga. Tapi justru malah kenapa nih? Kecewa atau kenapa kira-kira Pem sampai akhirnya buat sebuah wawancara eksklusif, terus akhirnya malah menyudutkan MU, dan bener denger MU memecat Ronaldo itu bener gak sih? Ya kalau untuk benernya sih gue kurang ngikutin juga, karena tidak mengikuti dari awal. Tapi sebenarnya kalau menurut sudut pandang gue, sebenarnya polemik antara Cristiano dan Ten Hag itu sebenarnya cuma persepsi taktis aja sih. Kayak mungkin Ronaldo terbiasa dengan tim yang yang bergantung dengan sisi individualnya dia gitu, kayak mungkin Juventus atau Real Madrid. Kan benar sangat mengeksploitasi kemampuan individual dari Cristiano. Tapi kan ketika dia sampai di MU kan justru Ten Hag memainkan sepak bola yang nggak seperti itu. Ten Hag justru memainkan sepak bola yang kolektif. Karena kan justru yang bikin Ten Hag dilirik dan di hire oleh manajemen MU kan karena dia menghadirkan sepak bola yang kolektif. Nah, mungkin menurut gue sih cuma perbedaan persepsi tentang cara bermain aja sih. Cuman kadang-kadang Ronaldo mungkin yang gue jadi yang justru gue sayangkan dari Cristiano adalah dia pertama dia mau diwawancarai oleh si jurnalis itu, Piers Morgan. Kedua, dia sebagai seorang yang profesional harusnya tidak memberikan statement-statement yang di luar kapabilitas dia sebagai atlet. Karena dia seharusnya sebagai atlet dia ngomongin tentang urusan teknis, kayak bagaimana cara dia bermain, bagaimana cara dia mengatasi puasa gol dia. Harusnya dia sebagai atlet harusnya tidak berbicara tentang konflik-konflik yang berada di luar lapangan. Meskipun kita nggak menutup mata hal-hal di luar lapangan bakal berdampak juga ke performa pemain di dalam lapangan, tapi itu bukan urusan pemain kalau menurut gua. Dan Ronaldo dan Cristiano juga punya kesempatan untuk menolak wawancara itu, juga punya kesempatan tidak berbicara itu, tapi nggak dia pakai. Jadi gua justru kecewa sih. Justru Cristiano gaduh bukan karena prestasinya lagi sih sekarang. Iya. Itu gaduh karena hal-hal lain. Hal mungkin masih banyak fans Cristiano di luar yang pengen dia main konsisten lagi. Gitu sih paling. Oke. Nah, berarti ya terlepas dari Ronaldo, kita juga nih harus bahas skuad atau pemain-pemain yang lain juga nih. Kira-kira siapa yang menjadi player to watch-nya Pem nih? Portugal player to watch-nya justru gua Cancelo. Karena player to watch ya. Player to watch. Gua ada 3. Pertama Joao Cancelo, kedua Rafael Leao. Siapa? Vitinha. Oke.
Nah itu tiga pemain yang eh, apa namanya bisa memberikan efek yang mengejutkan, Mm-mm. terutama Rafael Leao, karena gue dari musim kemarin cukup sering lihat Milan main, dan Rafael Leao di skemanya Pioli mungkin apa namanya jadi salah satu tumpuan, dan memang dia mainnya bagus banget sih dari kemarin. Mm-mm. Terus uh, Joe Cancelo tuh semenjak dibeli City itu jadi pembelian yang tersukses sih menurutku. Maksud dalam artian tersukses bukan dari jumlah assist atau gol, tapi tersukses dari pengembangan pengembangan permainannya dia, pemahaman terhadap sistem permainan. Joe Cancelo menurut gua jenius banget sih Ya, di apa di mentorin sama Pep gitu, terus juga di posisi yang apa namanya defensive fullback itu Joe Cancelo menurut gua salah satu back sayap terbaik gitu. ya, Joe dan Cancelo. ya kalau dilihat dari Cancelo ini, ya itu ngingetin gue lagi nih Pem. Menjadi Gimana? salah satu blunder terbesar Juventus menukar Cancelo dengan Danilo. Itu buat apa? Seorang Tapi kalau nggak salah Cancelo ke Inter dulu baru ke Juve ya. enggak langsung tukeran itu, langsung langsung tukeran Cancelo dengan Danilo. Kalau Cancelo sebelum dibeli Juve dari mana sih? Dari Porto. Ya, kalau mampir ke Internya tuh Loan ya. kayaknya cuma peminjaman deh. Hmm. Coba sebentar, gua cari sedikit. Oke. Oh, Benfica nih, Pem, bukan Porto. Oh Benfica ya Ben. Jadi dari Benfica terus ke Valencia itu pinjaman. Terus dari Valencia dia dibeli ke mana nih? Dibeli ke oh iya sama Valencia dibeli terus dijual lagi. Oh, dipinjemin ke Inter dipinjemin. Jadi Hmm. Juve itu beli status belinya ke Valencia berarti. Hmm. Nah, dari Juve itu tukeran sama Danilo, ya tuker tambah sih, cuma ya itu jadi blunder kalau menurut gua. Pemain udah lebih muda ditambah lebih bagus ditukar sama pemain senior yang ya gua rasa B aja sih Danilo sih, bukan mungkin ya sekarang bek kanan bakalan tetap dia di Brazil, cuma kan pilihannya emang nggak ada kan. Iya iya. Downgrade banget ya, dari Joe Cancelo ke Danilo. Iya, kalau Danilonya di eranya waktu masih di Madrid apa ya? Waktu di Madrid itu kan ya agak mending lah. Cuma Kita kan timbang. ketika udah di City kan usia udah lebih senior, ditambah Juve udah punya Cancelo gitu loh, ngapain harus ditukar sama Danilo gitu. Kadang-kadang lucu emang, kadang-kadang Juve. Iya itu. Ya itu setelah Marotta pindah itu kayaknya out. Langsung transfernya langsung aneh-aneh. Kalau Vitinya ini gimana ini, Pem? Vitinya Kalau Vitinya pemain muda PSG nih berarti ya. justru gue menarik karena baru dengar namanya, karena kan baru dibeli di musim ini ya kalau nggak salah, dari Benfica juga deh. Ya ini kebalik dari Porto ini Vitinya. Dari oh iya dari Iya. Porto. Dan apa, gue beberapa kali Oh, lihat, satu dua kali lihat. sempet dipinjemin ke Wolves ternyata. Mungkin Vitinya. ya mungkin pernah lihat di Liga Inggris waktu main di Wolves mungkin nih 2021 Oh, main di Wolves. justru gue lihatnya di pas udah main PSG sih. Jadi Oh, main di PSG. justru di tengah dengan apa main, justru gue kaget karena ketika dia dibeli kok langsung dapat main reguler gitu di PSG, bahkan dia bisa menggusur dalam tanda kutip Paredes ke Juve kan.
Ini menarik Hmm. juga nih, biaya transfernya 41 juta euro untuk Iya, pemain makanya 22 tahun. Gila. makanya iya iya, terlepas dari duit PSG nggak ada serinya, tapi untuk pemain 22 tahun dan secara kualitas job teruji itu nilainya cukup besar banget. Iya, besar banget. dan 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 dan, dan ternyata dijawab oleh Vitinha dengan permainan impresif jauh ini. Makanya gue apa namanya, sangat-sangat menantikan nih Vitinha. Oke. Oke, untuk Portugal mungkin gitu aja ya, Pem. Eh, ada fakta menarik lagi nih. Ada apa nih fakta menariknya buat Portugal? Cuman ada satu pemain di Portugal yang bukan lulusan akademi atau seenggaknya pernah bermain di Benfica, Porto atau Sporting Lisbon. Lisbon. Cuman ada. Kira-kira lu kepikirannya siapa? Yang nggak pernah main di Benfica, terus Porto Porto atau sama Sporting ya. Sporting Lisbon? Kira-kira siapa? Tuh, gue nggak terlalu ngikutin pemain Portugal, tapi gue nebak nih ya. Gua nebak-nebak. Siapa nih? Rafael Guerrero. Ya, betul sekali, Rafael Anjir, Guerrero. gua nebak doang nih, tapi bener ternyata. Coba gua lihat dulu nih. Rafael Rafael Guerrero tuh Guerrero. gede di Ah, Prancis. iya nih ternyata sebelum di Dortmund semuanya klub Prancis nih. Bahkan Iya, Lori. iya dari Lorient. Iya, Kalau fakta. akademinya ini apa ini? Klub Anta Berantah nih. Oke, Rafael Guerrero ya. Cukup menarik. Iya, Di Dortmund juga ibaratnya dia salah satu ini ya, tumpuan juga di bek kiri. Oke, Rafael Guerrero, tebakan gue benar ternyata. Maksudnya kayak namanya itu nggak pernah kedengeran di Liga Portugal aja sih. Oke, oke itu untuk Portugal. Mau setelah ini Uruguay, Ghana atau Korea dulu nih, Pem? dari Ghana kali ya. Ghana, oke. Ghana nih, Ghana. skuad Afrika yang mungkin ya itu banyak di Eropa, tapi kadang kita ketukar-tukar sama Kamerun tadi kayak lu sempet mention Thomas Partey juga nih. Iya. Ghana ini salah satu peserta Piala Dunia dengan peringkat FIFA paling rendah justru. Fun fact aja nih. Dia peringkat FIFA-nya ke 61. Mungkin yang dia masih di atas dari Qatar ya. Tapi untuk ukuran Ghana yang salah satu kekuatan besar di Afrika, justru ini ranking FIFA-nya justru ini melawat jauh gitu. Kalau dari komposisi skuad juga mungkin Ghana itu golden generation-nya waktu di 2010 itu ya, Pem, ketika Piala Dunia Afrika Selatan. Kayak siapa, Asamoah, terus juga Sule Muntari, ada Stephen Appiah dulu masih kaptennya. Tapi sekarang juga kan mungkin udah digantikan dengan Thomas Partey, terus juga kan Jordan Ayew, Andre Ayew bersaudara. Di lini depan juga masih ada Inaki Williams. Mungkin lu sebagai pengamat Liga Spanyol juga sering nonton dia. Inaki Williams nih kasusnya mirip-mirip Xhaka tuh kalau nggak salah kakaknya Taulan Xhaka tuh dia milih Albania dan Xhaka Inggris. Nah, Inaki Williams tuh milih warga negaranya Ghana, Nico Williams milih Spanyol. Makanya nih apa namanya pertarungan yang dia adik kakak juga sama Nico Williams itu. Ya, adiknya Inaki. Oke. Terus juga yang player to watch-nya buat Ghana sih gue Muhammad Kudus sih. Soalnya kan dia
kalau nggak salah dia sekarang main di Ajax dan jadi salah satu tumpuannya Ajax juga, sama apa namanya, kita tadi juga Mhm. sempat tahu juga. Kudus tuh lagi menanjak menuju step yang lebih baik. Muhammad Kudus, dia orang Oke. Jawa Tengah dia. Orang Jawa Tengah, Muhammad Kudus. Oke, dia baru ditransfer Ajax itu 2020 ya. Dibeli dari klub Denmark itu, North Zealand. Oh, dari North Zealand sih. Sebelumnya North Zealand beli dari klub Ghana nih kayaknya, Right to Dream nama klubnya. Muhammad Menarik ya. Kudus, menarik ya. Attacking midfielder nih posisinya. Iya. Udah. Masih muda juga, 22 tahun. Oke. Semoga bagus. Kalau untuk lini yang lain praktis nama-nama yang mungkin kita tahu ya. Di belakang ada ada Tarik Lamptey, di tengah ya Thomas Partey, di depan ada Ayu Bersaudara. Paling itu doang ya sekarang ya buat skuad Ghana. Oke, selanjutnya Uruguay atau Korea nih, Pem? Uruguay. Uruguay. Uruguay ini praktis Piala Dunia pertama Uruguay nggak dilatih sama Oscar Tabares. Oke. Karena Opa Oscar Tabares sudah beristirahat, dia juga ini beristirahat Uruguay. beneran istirahat apa meninggal nih, Pem? Gua nggak ngikutin soalnya nih. Gue juga nggak tahu, makanya gue bilang istirahat aja. Gue nggak dia udah rehat di sepak bola atau emang udah tinggal dunia juga bisa di googling. Tapi ini kan wajah baru Uruguay dengan guru taktik yang baru. Diego Alonso nih nama pelatihnya. Masih muda ya, 47 tahun nih. Diego Alonso, tapi itu berbanding terbalik dengan materi pemain karena masih ada nama-nama Muslera, Cavani, Luis Suarez, terus juga Martin Cáceres, itu masih ada Diego Godin masih dipanggil ya? Iya masih, kapten nih. Bahkan kalau dari transfer market ininya 5 pemain dengan cap terbanyak. Masih dipanggil, tapi ada juga nama-nama yang patut diperhitungkan, kayak mungkin yang paling hype Darwin Núñez, terus ada Federico Valverde. Iya, sama siapa? Ronald Araujo yang Barca ya, backnya Barca nih. Iya. Tapi di sini keterangannya dia cedera nih. Iya, emang lagi dari jeda internasional terakhir itu emang cedera, cuman dia dibawa tetap dibawa ya. Mungkin untuk apa ya? Berdoa supaya nanti bisa sembuh. Ya, mungkin siapa tahu tim medis ngasih lampu hijau, mungkin dia bisa jadi pilihan lah ya, alternatif. Ya. Dan juga mungkin ya, sorry gua potong, Pem. Mungkin juga buat apa? Mengenalkan atmosfer, karena ya ini kan usianya masih muda juga, jadi buat persiapan di Piala Dunia selanjutnya dia nggak terlalu kaget ya ketika di usia matangnya besok. Iya, makanya mungkin ngasih experience juga buat Araujo biar nggak demam panggung. Oke. Iya, udah kita tahu Uruguay emang jadi salah satu negara Amerika Selatan yang di luar hegemoni Brazil dan Argentina memang sering berbicara banyak. Iya. Uruguay memang menjadi tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi kompetisi pemain banyak bintang baru kayak yang tadi saya gua sebut tuh, Núñez,
ya Valverde dan Araujo, itu masih ada Bentancur, apa namanya, Vecino masih ada gitu Iya. kan. Jadi mungkin Uruguay akan seperti Uruguay pada umumnya gitu, jadi akan sangat-sangat merepotkan, apalagi eh, di grup H ini kualitasnya bisa dibilang hampir sama apa namanya kualitasnya. Mm-mm. Praktis hanya Portugal mungkin yang apa yang punya kualitas Di atas Uruguay ya. di atas Uruguay. Kalau untuk bersaing dengan Korea Selatan dan Ghana, Uruguay jelas-jelas sangat bisa diperhitungkan. Diperhitungkan. Dan gua rasa Uruguay bakalan tetap jadi salah satu kuda hitam. Ya kalau gue pribadi sih dia udah masuknya negara yang seperti Kroasia, Mm-mm. tidak bisa dianggap dan tidak bisa dianggap sebagai kuda hitam. Ya harusnya dia sudah bisa menjadi tim yang berpotensi untuk menjadi juara grup dan melangkah jauh. Itu bukan status kuda hitam lagi buat Uruguay. Ya semoga di Piala Dunia di kali ini bisa melebihi ekspektasi banyak orang buat. Oke. Ya kalau gua lihat nih dari segi usia juga, selain yang tadi disebutkan sama lu tentang pemain-pemain senior yang masih dibawa, praktis sisa-sisa yang lain itu pemain-pemain di usia matang ya, antara 21 sampai 25 bahkan. Jarang yang di atas 28 29 itu cukup ya, sedikit lah bisa dihitung, terutama buat lini tengahnya sendiri. Ini ada trio Torreira, Valverde sama Bentancur, itu usianya 25, 24, 26, berarti kan lagi masa-masa matengnya nih, masa-masa prime-nya. Di belakang praktis ya, tumpuan utama ya harusnya ada di Jimenez ya. Jose Maria Gimenez. Iya, sedangkan kalau di depan ya Nunes harusnya bisa lebih jadi tumpuan ketimbang mengandalkan Suarez atau Cavani, karena dari segi usia kan ya kita tahu kedua striker ini memang gacor, tapi kan usianya udah lewat sekarang. Iya, Bahkan Suarez sendiri ini sekarang main di klub nasional. Klub nasional itu klub mana nih, Pem? klub Uruguay juga. Oh, klub Uruguay. Balik ke Uruguay berarti ya, Suarez. Oke, sedangkan ini Cavani kemarin baru dikontrak sama Valencia nih. Oke. Oke, itu untuk Uruguay. Ada kira-kira yang mau dibahas lagi, Pem? Cukup. Oke, untuk Uruguay cukup. Berarti kita lanjut ke tim terakhir, ada Korea Selatan. Korea Selatan. Ini Korea Selatan nih menarik juga nih, Korea Selatan. Setelah kemarin di edisi sebelumnya bikin geger dengan melangkahkan juara bertahan di 2022, harapan gua semoga bisa apa ya, bisa meskipun di 2018 di edisi 2018 tetap gak lulus grup, tapi seenggaknya di 2022 mereka bisa bermain menarik dan lolos grup tentunya. Meskipun ada Uruguay dan Ghana, semoga ketiga tim ini bisa saling apa ya, mempertontonkan permainan bagus. Terus kalau untuk kuat, beruntung karena Son itu pertandingan terakhir, kalau nggak salah 2 pertandingan terakhir Tottenham tuh dia nggak main karena dia cedera tulang hidung kalau nggak salah, makanya dia di latihan itu dia pakai masker, pakai topeng. Tapi beruntung masih bisa ikut main, ikut dibawa ke kemana, ke Piala Dunia. Terus yang menarik justru gue sama backnya Siapa? Min Jae.
Nah, Kim Kim Min Min Jae, Jae. backnya ya, Iya, back Napoli nih. iya, iya, dan Napoli. Ya Ini lagi naik daun. Dia back terbaik. Di Napoli juga jadi starter. Iya, back ini back terbaik dari Agustus Kim Min Jae. Makanya nanti Sean sama Kim mungkin bakalan jadi jagoan Korea Utara, Korea Selatan, sorry. Korea Selatan. Oke. Terus untuk player to watch-nya mungkin ada dua nama yang gue garis bawahi. Mungkin Hwang Hee-chan yang dulu dikalahkan oleh Van Dijk dan kawan-kawan ya, kualifikasi Piala Asia, sekarang main di Wolves. Terus Kang In Lee itu apa namanya, main di Valencia deh kalau nggak salah, Kang In Lee. Nah ini salah satu Kang In Lee ini Pem main di Real Mallorca. Oh, main di Mallorca ya sekarang. Musim kemarin kayak di Valencia ya. Coba gue lihat. Attacking midfield ya Kang In Lee. Iya, Oke, ya musim lalu di Valencia. Tuh, dia dari ini ya. Apa? Dari usia muda di Valencia ya. Akademi Valencia. Sama kayak itu si siapa? Yang Hugo Guillamon tuh pemain timnas Spanyol yang baru sekarang dipanggil sama Enrique. Hugo Guillamon tuh akademi Valencia juga. Oke, menarik. Nah, Korea Selatan tuh fun fact-nya dia itu nggak pernah absen dari Piala Dunia 1986. Artinya kan dia sebagai kontestan tetap tuh, semoga bisa memberikan perlawanan yang sengit, kalau semoga akan penampilan yang terbaik lah. Oke. Menarik. Grup H juga cukup menarik lah itu, melihat komposisi timnya. Semoga ada kejutan. Semoga, gue berharap sih tidak ada yang lolos dengan mudah ya di grup ini. Meskipun kalau secara di atas kertas nih bakal Portugal sama Uruguay ya yang bakalan lolos. Iya. Pasti banyak yang memprediksi kalau Portugal dan Uruguay lolos ke fase knockout. Cuman ya gue sih berharap bakalan ada kejutan, entah itu apa, tapi semoga tim-tim yang kurang diunggulkan ini bisa memberikan perlawanan yang Oke. Ya untungnya Italia nggak lolos ya. Kalau sampai lolos nanti mungkin ini bisa jadi grupnya Italia. Bisa jadi ada Kim Min Jae ini dipecat juga nih dari Napoli ini nanti kalau tampil bagus. Oke, itu cuma intermezzo aja untuk Korea Selatan. Dan ya ini pembahasan buat peta kekuatan grup E sampai H di Piala Dunia Qatar 2022 udah selesai. Mudah-mudahan nanti di siaran berikutnya kita bisa bahas ini ya, Pem, review match day pertama. Gimana kira-kira? Boleh, bisa. Oke, untuk ya nanti kita lanjutkan lagi episode-episode selanjutnya tentang Piala Dunia. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya sampai laga final nanti ya. Insya Allah, semoga bisa diluangkan waktu dan diluangkan waktunya, diluangkan kesempatannya. Oke, Pem, untuk kali ini gitu aja dulu pembahasannya. Ya terima kasih udah menemani siaran kali ini. Siap, sama-sama. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita pamit dulu ya.
Oke, gitu aja dulu untuk siaran kali ini. Gua Rizky Novali dan Pempem pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Oke.